Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago dapat kembali hadir menyapa sahabat Jemari dan membersamai sahabat Jemari dalam program Bima Sakti, bincang malam seputar aksi tentang Jemari di live Instagram @jemari_sakato. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih ya kepada sahabat Jemari, kabarnya hari ini bagaimana? Boleh ditulis di kolom komentar. Saya ingin mengucapkan juga ya selamat bergabung Kak Zalmi Henmia dan juga selamat bergabung juga kepada Kak Yohana Widya Putri. Selamat bergabung di live Instagram kita pada malam hari ini. Nah, sahabat, berbicara tentang aksi yang dilakukan Jemari terkait dengan pemberdayaan masyarakat, banyak sekali aspek maupun bidang yang dikelola oleh oleh Jemari tentunya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pemberdayaan tersebut yaitu melalui program PPBN, yaitu program penetapan dan penegasan batas nagari yang ada di wilayah Sumatera Barat. Nah, berbicara tentang batas nagari tentu sudah terpikirkan ya, sudah sedikit ada gambaran bagaimana dinamika yang dilewatkan saat kita berusaha untuk melakukan penegasan dan penetapan batas nagari. Nah, untuk itu sahabat, pada malam hari ini saya akan mengundang narasumber yang luar biasa untuk membahas program yang dilakukan oleh Jemari yang akan nanti dikomunikasikan dan akan diceritakan bagaimana prosesnya oleh Kak Yohana Widya Putri. Nah, untuk itu sahabat, izin saya mengundang Kak Yohana melalui live Instagram ini. Nah, sembari menunggu, saya boleh langsung ditulis di kolom komentar dan nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ya, selamat malam Kak Yohana Widya Iya, Putri. selamat Betul malam ya? Bang Randa. Betul. Oke, panggilannya siapa nih? Kak Yohana, Kak Widya, atau Kak Putri? Semuanya bagus-bagus ya ketiga ketiga namanya ya Kak ya. Waduh Bang Randa bisa nggak apa-apa disingkat aja bisa dipanggil Hana aja Bang. Oke, Kak Hana ya. Iya betul. Boleh perkenalkan nih diri Kak Hana dan juga menyapa sahabat Jemari yang berada di rumah. Oke baik, terima kasih sebelumnya Bang Randa. Selamat malam untuk sahabat Jemari dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalan singkat dengan saya Yohana Widya Putri, biasa dipanggil Hana. Saat ini selain beraktivitas di Jemari Sakato, saya juga sedang menempuh perkuliahan di program studi geografi di Universitas Negeri Padang. Mungkin segitu ya Bang Randa. Oke ya, berarti selain kakak beraktivitas ya di Jimari Sekato, kakak juga masih terdaftar sebagai mahasiswa akhir kak ya, Iya betul sekali. di jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Berarti kita satu alma mater nih kak. Sekali Bang Randa. Oke ya, anak UNP ya, mana suaranya? Boleh ditulis di kolom komentar anak UNP. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kompetensi nih kak, kakak kalau di Jemari itu lebih fokusnya di mana nih kak? Ya Bang Randa, saya di Jemari itu fokus di tim GIS sendiri, tim GIS. KJIS ya, berarti sama kayak Bang Cakra ya, Geography Information System. Kalau boleh saya review kak ya. Oke, nah kita mungkin langsung masuk saja nih kayak tentang pembahasan kita pada malam hari ini mengenai tentang program penetapan dan penegasan batas nagari gitu. Nah, boleh diceritakan nih Kak, latar belakang kenapa Jemari Sakato akhirnya memfasilitasi untuk adanya penetapan dan penegasan batas nagari di wilayah Sumatera Barat ini Kak? Oke, baik. Terima kasih Bang Randa. Jadi, latar belakang kenapa Jemari bisa berkecimpung di program penetapan dan penegasan batas nagari ini bermula dari hubungan baik antara Jemari Sakato dengan mitra kerjasamanya yang sebelumnya pernah juga bekerja sama dengan nagari-nagari baik itu di Provinsi Sumatera Barat. Nah, PPBN ini sendiri awal mulanya
muncul dari diskusi dari kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh negara yang melibatkan pihak ketiga. Dan pada saat itu Kabupaten Agam salah satu nagarinya membutuhkan untuk adanya peta batas negara itu sendiri. Maka setelah dilakukan inisiasi juga diskusi dengan dua belah pihak, Jemari dengan segala kompetensinya yang ada bergabung dengan program ini, yaitu peta batas nagari itu sendiri. Program ini bermula di tahun 2021 dengan beberapa nagari yang ada di Kabupaten Agam seperti Sungai Batang, nagari-nagari yang ada di Kecamatan Malala, nagari Lasi, dan lain sebagainya. Begitu Bang Randa. Oke, berarti sangat clear kayak memang adanya kebutuhan akan wilayah administratif ya persyaratan administratif dari sebuah nagari atau calon bakal nagari yang membutuhkan pihak ketiga, maka Jemari melalui kompetensinya memfasilitasi agar terlahirnya batas nagari dan peta nagari tentunya kayak di beberapa nagari dampingan Jemari seperti yang Kak Hana jelaskan barusan ini. Nah, terkait dengan tahapan gitu ya, yang saya pernah juga nih Kak ikut ya terlibat dalam penetapan batas suatu wilayah desa atau suatu wilayah nagari. Tentunya ini tidak mudah gitu Kak ya, tahapan yang dilalui mulai dari tahapan mungkin audiensi dan banyak tahapan lainnya. Nah, boleh diceritakan nih Kak, rangkaian tahapan dari program PPBN itu seperti apa Kak? Jadi untuk mendapatkan suatu peta batas nagari, memang betul kata Bang Randa tadi melalui beberapa tahapan teknis yang juga dilakukan oleh Jemari, yang mana itu juga merujuk dari Permendagri nomor 45 tahun 2016. Di antaranya itu kita yang pertama tentunya melakukan penyusunan dokumen pelaporan, tahapan penetapan dan batas nagari sendiri. Itu bisa dari peta dasar, juga peta dasar ini berdasarkan dengan spesifikasi teknis menurut BIG sendiri, Bang Randa, yaitu Badan Informasi Geospasial, di mana diantaranya tercakup pada peta topografi, peta RT RW kabupaten, peta citra satelit tegak resolusi tinggi Playdis, kemudian ada pelacakan di lapangan, lalu ada peta administrasi pajak dan juga administrasi kependudukan. Nah, setelah penyusunan dokumen tadi, itu kita memfasilitasi setiap pertemuan itu, baik itu FGD atau lokakarya, di mana pada tahapan ini nagari mengundang pihak-pihak yang bisa dikatakan masyarakat atau orang-orang yang dituakan yang mana paham dan tahu batas nagari mereka sendiri. Misalnya pada saat itu kita FGD, kita diundang, kita bekerja sama dengan bisa dicontohkan Nagari Lasi dengan sempadannya Condong Kotolawe. Pada saat FGD inilah dipertemukan dua belah pihak, tokoh masyarakat atau masyarakat yang dituakan untuk berdiskusi di mana tapal batas yang sebenarnya untuk kita jadikan pedoman atau dasar untuk tahap selanjutnya untuk peta batas nagari ini sendiri. Biasanya FGD ini dilakukan tidak sekali dua kali, tapi bisa berkali-kali tergantung terhadap sampai mana keputusan nanti bisa disepakati. Selain itu juga kita ada survei lapangan. Survei lapangan biasanya 2 kali atau bisa lebih tergantung dengan keadaan kondisi lapangan tersebut. Survei pertama itu biasanya kita merujuk pada hasil dari FGD tapal batas yang pertama, di mana kita di sana menggunakan beberapa acuan peta kerja untuk dilacak di lapangan, itu menggunakan Apenda Map. Lalu kemudian data tersebut diolah dan biasanya ada lagi penelusuran lapangan menggunakan survei geodetik. Namun sekarang dengan sudah difasilitasinya atau sudah disediakan peta satelit resolusi tinggi, itunya Citra Playdis, maka untuk saat ini survei geodetik sudah tidak kita lakukan kembali ke lapangan karena sudah akurat citra yang kita miliki saat ini. Kemudian juga kita
sudah FGD, sudah terjadi kesepakatan, baik itu nanti kedua belah pihak sepakat atau mungkin terkadang terjadi pada saat diskusi FGD terjadi diskusi hangat di mana terjadi ketidaksesuaian atau masyarakat sepakat untuk tidak sepakat bahwa salah satu TK atau beberapa TK yang ada untuk nagari tersebut bukan merupakan batas menurut mereka atau memiliki titik berbeda dari kesepahaman kedua belah pihak. Maka hal tersebut kita menyebutnya sebagai sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kasus ini pernah terjadi di mana hal tersebut tidak putus pada saat kita FGD di Nagari yang difasilitasi oleh Nagari, maka hal kasus ini naik ke kecamatan di mana kita meminta dari pihak kecamatan untuk memfasilitasi pertemuan selanjutnya agar dicapai titik temu dari kesepakatan tersebut. Apakah tetap bertahan dengan keputusan sepakat untuk tidak sepakat atau bisa dimusyawarahkan kembali menjadi sepakat untuk nantinya kita laporkan di berita acaranya. Begitu, Bang Randa. Oke ya, berarti barusan sudah saya tangkap ya, setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan oleh Kak Hana bersama tim dalam program PPBN ini. Pertama, mulai dari penyusunan dokumen dasar ya, mungkin ada beberapa dokumen acuan, peta topografi, atau dokumen-dokumen lain yang bisa digunakan sebagai asesmen awal tentunya, pengambilan data awal dalam kegiatan. Nah, setelah dokumen sudah selesai, dilanjutkan dengan lokakarya, di mana Kak Hana bersama tim itu akan melaksanakan focus group discussion atau FGD dengan mempertemukan beberapa stakeholder dan juga tokoh masyarakat yang benar-benar terlibat ya dalam melihat tapal batas dari sebuah nagari atau desa ini. Lalu dilanjutkan dengan survei lapangan, mungkin menggunakan survei geodetik ya, tapi tadi melalui citra satelit kualitas tinggi apa ya lupa saya. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan survei lapangan. Dan terakhir adanya FGD lagi untuk men-clear kayak kalau misalkan tidak adanya kesepakatan pada lokakarya sebelumnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Kak, apakah tugas yang dilakukan oleh Kak Hana bersama tim hanya sampai pada batas FGD, atau kalau misalkan nanti seperti Kak Hana bilang ya, sepakat untuk sepakat gitu kan, udah dapat kata sepakat untuk sepakat, apakah ada tahapan selanjutnya nih Kak dalam penyusunan peta nagari ini Kak? Baik, pertanyaan yang bagus sekali Bang Randa, yang mana menyambung untuk poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan, di mana semua tadi dokumen selesai, adanya peta kerja, lalu muncullah berita acara. Kemudian yang terakhir itu adalah kita melakukan asistensi dengan DPMN Kabupaten, di mana di sini juga DPMN memeriksa hasil kerja kita, baik itu dari keakuratan, terus juga banyak hal yang diperiksa di sana, entah itu baik secara teknis atau juga berita acaranya, penulisan dan segala macam. Namun emang di saat asistensi ini itu juga bertingkat, baik itu pertama kita asistensi dengan DPMN Kabupaten, kemudian setelah perbaikan itu data kita atau peta batas nagari kita bisa kita asistensi dengan BIG, Bang Randa, begitu. Nah, nanti jikalau hasilnya clear dari BIG, barulah keluar perbuk yang menyatakan bahwa nagari A atau nagari B sudah memiliki peta batas nagari sendiri. Oke, nah nanti sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, terkait dengan kendala nih Kak, dari masing-masing tahapan yang dijelaskan oleh Kak Hana tadi. Nah, saya teringat nih Kak, karena saya pernah menemukan ya beberapa wilayah desa atau wilayah nagari yang saya temui itu tidak sesuai nih Kak, antara kondisi realnya di lapangan dengan kondisinya jika kita lihat melalui Google Maps gitu. Nah, apakah dari pihak PPBN sendiri ya, tim Kak Hana bersama tim sampai memfasilitasi adanya keakuratan peta sebuah desa atau sebuah nagari sampai ke Google Maps itu, atau gimana nih Kak? Oke, baik Bang Randa. Jadi memang terkadang
pada saat kita diskusi tanpa batas, atau setelah survei lapangan itu kan kita bisa melihatnya di Google Earth atau segala macam. Kadang memang menemukan tidak sesuai kondisi lapangan dengan yang ada di citra Google Earth. Tapi pada saat sekarang ini karena sudah adanya citra Playdis, citra satelit resolusi tinggi, itu saat ini keakuratannya jauh lebih tinggi untuk sesuai dengan kondisi di lapangan, dan itu pun bahkan kasarnya ibarat kalaupun tidak di cross check ulang ke lapangan itu bisa dipastikan itu akurat karena citra ini juga sangat baik lah Bang Randa dari resolusi ataupun segala macamnya dibandingkan dengan Google Earth yang mungkin masih keakuratannya masih jauh di bawah citra Playdis. Oke, nah apakah Kak Hana bersama tim memfasilitasi nih Kak sampai terdaftarnya ya suatu nagari atau suatu desa itu di Google Maps atau Google Earth itu Kak? Terdaftar bagaimana ini Bang maksudnya? Ya maksudnya kan kita tuh kalau misalkan kita searching kayak kalau misalnya kelurahan Gunung Pangilun misalnya kan langsung tuh ada batasnya di Google Maps gitu. Nah apakah Kak Hana bersama tim juga sampai memfasilitasi pada tahap tersebut Kak? Ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya juga Bang Randa, kalau seandainya jika data kita sudah clear di asistensi oleh BIG dan itu nantinya jika sudah clear tentu dikeluarkannya perbuk. Nah, dengan dikeluarkannya perbuk ini baik itu di Google Maps atau Google Earth yang seperti Bang Randa bilang sebelumnya itu sudah pasti terdaftar karena sudah resmi sudah diakui oleh BIG. Oke, berarti sampai sana kayak berarti memang dari dasar Kak Hana bersama tim ya melakukan pendampingan sampai ke tahap untuk memasukkan data ke Google Earth, ke Google Maps juga dilakukan oleh Kak Hana bersama tim. Wow, ini pekerjaan tentunya sangat tidak mudah kayak dan perlu proses yang panjang gitu untuk sampai pada tahapan adanya peta sebuah nagari yang terdata di BIG tadi Kak ya. Nah, terkait dengan kendala nih Kak, tentunya dari 5 tahapan yang dijelaskan oleh Kak Hana punya ya kendala masing-masing gitu. Nah, mungkin kita mulai dari tentang penyusunan dokumen dasar gitu. Nah, biasanya kalau dalam penyusunan dokumen dasar, kendala-kendala seperti apa sih Kak yang biasanya ditemukan dan dihadapi oleh Kak Hana bersama tim? Sejauh ini mungkin untuk pengumpulan dokumen itu tidak ada kendala yang berarti Bang Randa, apalagi juga banyak data-data misalnya seperti administrasi itu tersedia seperti di sistem informasi Indonesia Geospasial yang bisa sama-sama kita akses. Namun mungkin dan juga mungkin dengan kerjasama atau memberitahu pihak nagari untuk bisa memfasilitasi kita apa saja peta atau dokumen yang kita butuhkan untuk jikalau pihak nagari tidak punya itu bisa bersurat ke DPMN seperti kemarin kita mempunyai kasus di mana kita membutuhkan citra Playdis atau citra resolusi tinggi tadi untuk dapat kita miliki untuk sebagai bahan dasar kita mengakuratkan data. Jadi kita bisa meminta pihak nagari untuk bersurat kepada DPMN. Sebelumnya kita juga bersurat kepada pihak nagari memberitahukan apa yang kita butuhkan pada saat itu citra Playdis. Jadi pihak nagari bersurat kepada DPMN di mana DPMN kabupaten itu mempunyai citra Playdis. Jadi nanti pihak nagari juga mendapat surat balasan dan juga kita memperoleh citra Playdis itu sendiri. Paling cuman itu sih Bang kendala kemarin di penyiapan dokumen. Oke, mungkin bisa lanjut nggak ya dengan menjawab pertanyaan saya selanjutnya ya, kendala sekaligus cara mengatasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Kak Hana ya, kendala dan cara mengatasi pada tahapan penyusunan dokumen dasar. Nah, untuk tahap selanjutnya, ini tahap favorit saya ya, yaitu melakukan lokakarya atau focus group discussion dengan para stakeholder dan juga tokoh-tokoh yang terlibat penting ya dalam penetapan batas nagari. Nah, boleh diceritakan nih Kak, kendala seperti apa ya, atau tantangan seperti apa yang dihadapi oleh Kak Hana pada tahapan ini dan bagaimana cara Kak Hana bersama tim
agar bisa menyelesaikan permasalahan dan tantangan tersebut. Oke, baik. Untuk poin ini, poin lokakarya, tentu sedikit banyak pasti ada kendala, Bang Randa. Baik itu seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya diskusi-diskusi hangat antara kedua belah pihak untuk menentukan di mana titik sebenarnya batas nagari A dengan nagari sempadannya. Di sana bisa terjadi segala macam hal yang memang masih dalam mungkin bisa dikatakan tidak kondusif, tapi masih bisa dikondisikan, tidak sampai yang brutal sekali itu. Nah, kita sebagai fasilitatornya atau ini tuh mencoba menengahi perdebatan atau diskusi hangat dari dua belah pihak dan mencoba mengambil jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Atau kita juga kasih pengertian kalau ini di sini tidak apa-apa. Kalau misalkan pada saat terjadinya lokakarya tersebut belum ada kesepakatan, tidak masalah. Walaupun tidak putus pada hari itu juga tidak masalah. Kita sebagai fasilitator juga paham hal tersebut memang pasti akan terjadi terkadang pada saat lokakarya. Nah, seperti juga saya sudah bilang sebelumnya, jika tidak kesepakatan ini jika tidak ada pada lokakarya pertama, itu kita akan lanjut pada tahap selanjutnya, di mana untuk pertemuan selanjutnya kita minta pihak kecamatan untuk memfasilitasi pertemuan FGD selanjutnya agar mungkin setelah emosi reda dan segala macam pertimbangan kita juga mungkin bisa memaparkan jikalau batas ini akan begini segala macam, itu nanti mungkin bisa kita putuskan dengan di kecamatan begitu. Jadi kita mungkin sebagai fasilitator ya juga harus bisa dan tegas untuk mengambil jalan tengahnya akan dibawa kemana diskusi kita selanjutnya. Begitu Bang. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Saya benar-benar bisa merasakan feel yang dirasakan oleh Kak Hana bersama tim ya untuk bisa menengahi ya jikalau terjadinya pertikaian dan tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk menentukan batas tapal batas nagari. Dan mungkin saya boleh ya memberikan apresiasi ya kepada Kak Hana bersama tim, bagaimana anak-anak muda ya seperti Kak Hana bersama tim mampu untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin lebih tua, lebih dituakan dari kita sehingga kita bisa menemukan kesepakatan untuk menentukan batas nagari itu sendiri gitu. Nah, pada tahapan selanjutnya nih Kak, tentang survei lapangan gitu. Nah, sejauh ini apakah ada kendala yang sangat berarti yang dialami oleh Kak Hana bersama tim Kak? Kalau masalah kendala di survei lapangan, Bang Randa itu bahkan terkadang terjadi tidak terduga saja, bahkan mungkin bisa karena alamnya, 2 hari hujan, atau bahkan medan yang dilalui itu menaiki bukit, jurang, lembah, sungai, sawah-sawah juga kita lewati. Paling itu medan terjal mungkin yang terkadang bikin fisik mungkin mudah lelah, terus juga kondisi di lapangan yang emang harus berbaur ya dengan masyarakat sekitar, harus bisa mengkondisikan kita sedang ada di mana dan bahkan kita lagi turun ke masyarakat begitu. Kemudian paling yang kendala yang terjadi ya tidak jauh dari hal itulah Bang Randa. Sejauh ini sih tim masih baik, ketika turun ke lapangan juga membawa hasil kerja yang baik dengan kendala yang tidak jauh dari hal itulah Bang Randa, yang masih bisa untungnya kita atasi bersama. Oke, keren sekali ya, sangat salut sekali. Saya memang bisa memahami ya bagaimana kendala terutama ya kondisi geografis alam yang harus dihadang, yang harus dihadapi oleh tim PPBN untuk melakukan survei lapangan ini.
Karena memang tidak mudah kayak apalagi ada beberapa titik yang menjadi batas nagari yang justru berada pada kondisi alam yang terjal atau mungkin yang mungkin yang tidak biasa yang diakses oleh masyarakat. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk dapat batas nagari antara dua negari gitu. Nah, pada tahapan asistensi di DPMN dan juga BIG ya, apakah ada kendala nih Kak sejauh ini? Sejauh ini mungkin ada Bang Renda tentunya karena mungkin ada kesalahan teknis apa segala macam. Nah, jikalau ada kita berhubungan baik dengan DPMN, kita komunikasikan baik itu sekarang ini juga pun kalau ada masalah kita komunikasikan dengan baik. Jikalau belum ada titik temu, kita akan adakan pertemuan yaitu verifikasi teknis, apa saja yang mesti diperbaiki, apa saja yang mesti diubah, atau apa saja yang mesti kita sesuaikan kembali dengan ketetapan dari BIG itu sendiri. Kita diskusi dengan DPMN terlebih dahulu, Bang Randa. Oke, berarti memang setiap tahapan dalam proses pembuatan peta nagari itu tentunya memiliki tantangan masing-masing dan bersyukurnya ya Kahana bersama tim sudah mampu nih, sudah dapat untuk menghadapi tantangan tersebut sehingga sebenarnya tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan dan tidak adanya tantangan yang terlalu berarti bagi Kahana bersama tim. Boleh sahabat Jemari memberikan aplaus ya kepada Kahana bersama tim dengan tap-tap layarnya mungkin ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, kalau misalkan ada nih pertanyaan dari sahabat Jemari boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Kahana pada live Instagram kita malam hari ini. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait dengan pembelajaran baik ya, atau praktek baik, ataupun hal-hal yang mungkin berkesan nih bagi Kahana selama program PPBN ini apa Kak? Bagi Kahana pribadi? Oke, kalau bagi saya pribadi tentu sangat bagus ya Bang adanya peta batas negara ini karena dapat sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat desa, kemudian mengurangi atau meminimalisir konflik antar masyarakat terkait batas wilayah mereka, atau bisa dibilang konflik teritorial, kemudian juga dengan adanya peta batas ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik itu sekolah, lingkungan, lalu kemudian juga menjadi tentu saja salah satunya adanya peta batas negara ini menjadi syarat bagi penataan desa ke depannya. Oke ya, berarti adanya peta batas nagari ini secara jelas ya, secara administratif sudah ada ya batas kuasa dari suatu pemerintah nagari sehingga lebih memudahkan pihak pemerintah nagari untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Kahana tadi. Nah, bagi Kahana sendiri nih ya, selama mengikuti program PPBN, nah apa nih yang dirasakan oleh Kahana? Tentu bangga dan bahagia juga ya Bang bisa langsung terjun ke masyarakat dan menjadi salah satu tim di program ini. Salah satu yang saya yang berkesan itu cara bersosialisasi dengan masyarakat, terutama untuk program PPBN ini sendiri kita berbaur dengan tokoh-tokoh masyarakat intuakan, bapak-bapak yang memang bisa dikatakan yang dituakan lah, jadi kita bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan juga bisa mengendalikan situasi jika terjadi diskusi hangat pada saat lokakarya berlangsung. Ya, berarti selain untuk membuktikan kepada diri sendiri ya, memang saya ternyata bisa ya untuk dapat nih menengahi, mungkin ada diskusi yang hangat dan bisa mengendalikan situasi, dan selain daripada itu karena juga merasa sangat luar biasa sekali karena dapat berbaur kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya, bekerja sama dalam menetapkan batas nagari. Oke ya. Oke, kalau dari saya sepertinya cukup kayak pembahasan kita pada malam hari ini karena bagi saya sudah clear, sudah dapat
semua makna dari program penetapan dan penegasan batas nagari yang dilakukan oleh Jemari, dalam hal ini oleh Kak Hana bersama tim. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin kalau ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Kak Hana kepada sahabat Jemari, boleh banget nih Kak. Silakan Kak. Hmm, mungkin lebih ke harapan dengan adanya satu peta dan satu data ini, semoga ini menjadi pegangan bersama baik bagi kita, masyarakat, nagari, pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat yang lebih baik ke depannya. Segitu saja Bang Randa. Wow, sangat luar biasa sekali. Boleh sekali lagi sahabat Jemari boleh berikan aplaus kepada narasumber kita ya. Karena dengan adanya satu peta dan satu data, akhirnya kepada masyarakat di dalamnya dapat hidup lebih baik lagi dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih kepada Kana yang sudah berbagi cerita ya kepada kita bagaimana tahapan demi tahapan dari pembuatan peta nagari. Jadi sahabat, tidak segampang itu ya, tidak semudah itu untuk bisa melahirkan sebuah peta dari sebuah pemerintah wilayah nagari, desa maupun kelurahan gitu. Karena banyak proses di dalamnya hingga akhirnya dapat menghasilkan sebuah peta yang sangat membantu dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, terima kasih kepada Kak Hana yang telah memberikan informasi. Semangat terus, semoga cepat lulus dan semakin baik ke depannya. Oke ya, terima kasih juga kepada sahabat Jemari yang sudah menonton live Instagram pada malam hari ini. Saya ingatkan lagi ya kepada sahabat Jemari untuk terus pantau seluruh media sosial Jemari Sakato, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube. Dan jangan lupa ya, di follow, di like, di subscribe, dan juga di komen, dan juga di share kepada kolega sahabat semua terkait dengan medsos atau konten-konten yang ada di medsos Jemari Sakato. Nah, untuk itu sahabat, saya Rana Putra Canyago izin pamit undur diri dan terus saksikan ya program Bima Sakti setiap Selasa malam pada pukul yang sama, yaitu pukul 8 malam. Akhir kata, kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan.